Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ida Ayu Mahadewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tabanan, Provinsi Bali. Dalam kegiatan berikut ini saya membuat modul 1.1 yakni mengenai aksi nyata tentang filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Jadi, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas itu adalah pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan terpusat pada guru atau teacher center. Padahal seharusnya pembelajaran tersebut berpusat pada siswa atau student center. Sehingga anak-anak tersebut kurang mengeksplor, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan di dalam berkreasi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh yang baik kepada murid. Lalu, ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yakni ide tersebut adalah salah satunya mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Lalu praktik baik aksi nyata pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama adalah saya melakukan perencanaan. Di mana pada tahap perencanaan ini saya melakukan diskusi dengan teman sejawat. Kemudian yang kedua, saya menyiapkan perangkat ajar yaitu berupa modul ajar. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan proses pelaksanaan. Di mana pada proses pelaksanaan ini pembelajaran itu selalu diawali dengan berdoa dengan harapan saya atau guru bersama dengan peserta didik memperoleh apa yang menjadi tujuan kita di dalam belajar. Kemudian tahap pelaksanaan yang kedua itu adalah kegiatan diskusi kelompok. Pada kegiatan diskusi kelompok ini, siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok dengan harapan pada diskusi ini siswa itu bisa mencari dan bisa berinteraksi dengan temannya di dalam menyelesaikan suatu studi kasus. Kemudian pelaksanaan yang berikutnya itu adalah kegiatan presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Adapun tujuan dari kegiatan presentasi ini tiada lain itu adalah untuk menguji keberanian siswa, kemampuan siswa di dalam berbicara di depan kelas, kemudian menjawab pertanyaan temannya jika ada yang bertanya, kemudian menyampaikan pendapat mengenai apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang mereka sudah peroleh di dalam kegiatan berdiskusi tersebut. Lalu kegiatan pelaksanaan akhir pembelajaran itu adalah penutup, di mana pada kegiatan penutup ini guru memberikan refleksi selama proses pembelajaran yang berlangsung tadi. Baik itu guru memberikan pertanyaan kepada siswa ataupun guru memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian refleksi. Nah, yang perlu kita refleksi di sini itu ada dua, yakni mengenai tantangan dan solusi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu ada beberapa tantangan yang sering saya hadapi di dalam mengajar di kelas atau mendidik anak saya di kelas, yakni mengenai yang pertama itu masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya atau masih mengandalkan teman. Yang kedua, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat melakukan presentasi di depan kelas. Lalu solusi apa yang harus saya ambil dengan adanya tantangan tersebut? Solusinya diantaranya itu adalah melakukan pembimbingan secara personal. Kemudian yang kedua, melatih mereka untuk berani bicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan yang serupa agar terbiasa di dalam melakukan presentasi.
Kemudian saya lanjutkan dengan testimoni. Pada testimoni kali ini ada salah satu teman saya yang akan menyampaikan mengenai kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan di sekolah SMA Negeri 2 Tabanan. Begitu juga ada testimoni dari salah satu perwakilan siswa saya yang akan memberikan tanggapannya mengenai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang, saya Ibu Endang Purwati. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 2 Tabanan. Saya merupakan rekan sejawat Ibu Ida Ayu Mahadewi yang merupakan guru ekonomi di sekolah kami. Ibu Ida Ayu Mahadewi adalah seorang guru yang sangat energik, kreatif, dan inspiratif yang sering sekali membagikan hal-hal baik kepada sesama rekan-rekan guru di SMA Negeri 2 Tabanan. Sukses selalu untuk Ibu Ida Ayu Mahadewi untuk program guru penggeraknya dan untuk segala ilmu yang mungkin suatu hari nanti akan dibagikan atau di-share kepada teman-teman yang lainnya di SMA Negeri 2 Tabanan. Selamat siang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Serli Perslayarlin. Saya merupakan seorang siswi di SMA Negeri 2 Tabanan yang duduk di bangku kelas 10. Saya merasa senang karena telah bertemu dengan beliau, yaitu Bu Dayu Mahadewi, dan berkesempatan untuk menjadi salah satu peserta didik yang diajarkan oleh Bu Dayu Mahadewi. Karena berkat beliau, saya jadi mengetahui banyak sekali hal-hal yang berkaitan dan bersangkutan dengan kegiatan ekonomi. Seperti saya jadi mengetahui bagaimana proses perkembangan alat pembayaran dari tahun ke tahunnya. Tak itu juga saya jadi mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat pembayaran. Saya pribadi merasa sangat puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Bu Dayu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengajari saya dan teman-teman saya pada jenjang kelas 10 ini. Sekian pemaparan saya terkait dengan tugas modul 1.1 yakni aksi nyata pengajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Lalu tetap semangat dan salam guru penggerak.